Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sena Akselina TJ dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek akuntansi biaya yang berjudul Laporan Perhitungan Harga Pokok Produksi Sudut Kayu Minimalis pada Panorama Furnitur. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada usaha Panorama Furnitur yang berada di Kabupaten Jepara. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, landasan teori, hasil observasi, perhitungan harga pokok produksi, hingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Yang pertama, latar belakang. Industri furnitur merupakan salah satu sektor industri yang cukup berkembang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jepara yang dikenal sebagai daerah penghasil mebel dan kerajinan kayu. Dalam menjalankan kegiatan produksi, setiap perusahaan tentu mengeluarkan berbagai macam biaya, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, hingga pendukung lainnya. Semua biaya tersebut harus dihitung dengan baik agar perusahaan mengetahui berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Perhitungan harga pokok produksi menjadi sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual produk. Jika harga pokok produksi dihitung terlalu rendah, maka perusahaan berisiko mengalami kerugian. Sebaliknya, jika dihitung terlalu tinggi, harga jual produk menjadi kurang kompetitif di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada produk kursi sudut kayu minimalis di Panorama Furnitur dengan menggunakan metode full costing. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah utama. Pertama, metode apa yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi pada Panorama Furnitur. Kedua, bagaimana cara menghitung harga pokok produksi kursi sudut kayu minimalis yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi serta mengetahui cara perhitungan harga pokok produksi pada produk yang diamati. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya yang digunakan dalam proses produksi maupun penjualan produk. Akuntansi biaya memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena dapat membantu manajemen dalam mengendalikan biaya, menentukan harga pokok produksi, menghitung laba, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi biaya yang akurat, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan produksinya dan mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sudah efisien atau belum. Selanjutnya, metode full costing. Dalam penelitian ini digunakan metode full costing. Metode full costing adalah metode yang memperhitungkan seluruh unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Metode ini dipilih karena dianggap mampu memberikan hasil perhitungan yang lebih lengkap dan lebih akurat dibandingkan metode yang hanya memasukkan sebagian biaya produksi. Dengan menggunakan metode full costing, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses produksi dapat dihitung sehingga perusahaan memperoleh informasi biaya yang lebih tepat. Selanjutnya, profil panorama furnitur. Panorama furnitur merupakan usaha yang bergerak di bidang furnitur berbahan dasar kayu yang beralokasi di Desa Bandingan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Usaha ini memproduksi berbagai macam furnitur seperti kursi, meja, lemari, rak, dan tempat tidur. Dalam penelitian ini, objek yang diamati adalah produk kursi sudut kayu minimalis. Observasi ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu, yaitu tanggal 10 Juni sampai 26 Juni 2026. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini sebanyak 6 orang yang bertugas pada bagian produksi dan finishing. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi pada panorama furnitur dimulai dari pembelian bahan baku berupa kayu dan bahan penolong lainnya. Setelah bahan tersedia, dilakukan proses pemotongan kayu sesuai ukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya, kayu dirakit menjadi bentuk kursi sesuai desain yang telah ditentukan. Setelah proses perakitan selesai, dilakukan tahap finishing menggunakan amplas dan bahan finishing untuk menghasilkan tampilan produk yang lebih rapi dan menarik. Produk yang sudah selesai kemudian diperiksa kualitasnya sebelum dikirim kepada pelanggan atau dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, biaya bahan baku dan bahan penolong. Berdasarkan observasi, biaya bahan baku yang digunakan terdiri dari kayu jati sebesar 3 juta rupiah dan balok bilah kayu sebesar 500.000 rupiah. Dengan demikian, biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi satu set kursi sudut kayu minimalis adalah sebesar 3.500.000 rupiah. Selain bahan baku utama, terdapat pula biaya bahan penolong yang terdiri dari paku dan skrup, lem kayu, amplas, serta bahan finishing. Total biaya bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya, biaya tenaga kerja dan overhead. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari upah tukang kayu sebesar 800.000 rupiah dan upah tenaga finishing sebesar 400.000 rupiah. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar 1.200.000 rupiah. Selain itu, terdapat biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya listrik, penyusutan peralatan, dan biaya transportasi. Total biaya overhead pabrik yang dikeluarkan mencapai 450.000 rupiah. Selanjutnya, perhitungan HPP. Setelah seluruh biaya produksi dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menghitung total biaya produksi. Biaya bahan baku sebesar 3.500.000 rupiah ditambah biaya bahan penolong sebesar 600.000 rupiah. Kemudian ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.200.000 rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 450.000 rupiah. Dari hasil penjumlahan tersebut diperoleh total biaya produksi sebesar 5.750.000 rupiah. Karena jumlah produksi yang dihasilkan selama periode observasi adalah satu set kursi, maka harga pokok produksi per set juga sebesar 5.750.000 rupiah.
Selanjutnya, perhitungan laba. Setelah dilakukan perhitungan laba kotor, apabila satu set kursi sudut kayu minimalis dijual dengan harga 8 juta rupiah, maka pendapatan penjualan yang diperoleh adalah 8 juta rupiah. Setelah dikurangi harga pokok produksi sebesar 5.750.000 rupiah, diperoleh laba kotor sebesar 2.500.000 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut masih memberikan keuntungan yang cukup baik bagi perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Berdasarkan hasil observasi dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Panorama Furnitur menggunakan metode full costing dalam menghitung harga pokok produksinya. Total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu set kursi sudut kayu minimalis adalah sebesar 5.750.000 rupiah dengan harga jual 8 juta rupiah per set. Perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 2.250.000 rupiah. Perhitungan harga pokok produksi sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.